Oke, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Jadi kita di sini mau ngobrolin podcast terkait kekerasan Kekerasan pada wanita, wanita dan anak. Saya Fauzan. Ini Raivaldi, ada Saya. Sobari sama Fikri. Jadi Oke. Gimana nih? Pertama kita bahas apa nih, Di? apa? Mana mau tahu? Oke. Oke, jadi kita bakal bahas nih kenapa Gimana? kita ngambil tema ini. Oke. Pertama dari lu dulu, kenapa kita ngambil tema Menurut ini? lu, Kenapa sih tema ini perlu kita angkat ke topiknya? Oke, coba. Ayolah. Ayo, kan harus lebih Gue bingung. Ya udah, nggak apa-apa. Menurut Main hati topik, lu kan? gimana nih? Misalnya ada orang yang diperkosa nih. Gak apa-apa. Iya. Soalnya Terus musuhnya juga iya, barbar. iya, habis itu Kita kondom. itu kan balik lagi kan ada yang diperkosa. Nah, Ya. kalau misalnya dia dihukum setahun, menurut lu setuju nggak? Enggak lah, Terus kenapa lu nggak setujunya? Kenapa nih, bro? Jadi enggak, fokus utamanya gini dulu, kita kenapa pilih tema itu. Kekerasan Tema ini. kepada wanita dan anak. Kenapa? mungkin Kalau menurut gua sendiri sih, Ya. kayak kan di Indonesia ini kasusnya banyak juga ya, kekerasan KDRT, habis itu pemukulan terhadap wanita dan anak juga ya. Kalau kita nggak angkat, mungkin masyarakat kita nggak sadar juga. Kita kan bisa ngasih edukasi juga nih kepada yang ngelihat bahwa itu tuh nggak seharusnya kita main tangan terhadap wanita sama anak, karena mereka kan nggak punya kekuatan juga untuk melawan kita sebagai laki-laki lah. Itu pendapat gue sih. Mana dia? Kalau pendapat gue ya terkait topik ini kita obrolin ini ya, pertama itu jadi informasi buat kita Oke. untuk menangani mungkin kekerasan di sekitar lingkungan. Dengan adanya topik ini benar kata Mas Fali, kita bisa mengedukasi gitu terkait kekerasan. Karena kan kita ini remaja yang mana pola pikirnya masih nggak stabil gitu. Benar. Hampir semua remaja gitu pola pikirnya tuh pengennya gampang banget Terasut lah ya, gampang terasut lah ya. temperamental gitu. Cuman selain itu juga topik ini diangkat karena banyak banget kasus kekerasan. Dengan total di sini kita cari Ada berapa tahu banyak kira-kira ada gitu? sekitar 23.880 totalnya. Kasus untuk tahun ini. Iya. Kayak nggak usah jauh-jauh, kan contoh yang kemarin viral juga nggak sih? Iya. Masukkan kan kekerasan terhadap wanita nggak sih? Siapa Sobari? Agus. Oh, Agus. Kalau Sobari ini sebenarnya bukan kekerasan terhadap wanita sih, Kekerasan terhadap laki-laki. Eh. Oke, lanjut lagi. Apa nih? menurut Mas Fikri Gimana? Mas Fikri? Menurut saya kan di Indonesia sekarang ini banyak banget kekerasan yang terjadi terhadap wanita, anak kecil. Itu termasuk itu juga berpengaruh pada mungkin stres karena ekonomi atau mungkin dalam keluarga bisa jadi. Cuman alasan dari kekerasan terhadap wanita pelecehan itu kayak gimana itu Nah, iya. alasannya gitu. Alasan Apa dia- orang pria gitu melecehkan Wanita. perempuan gitu. Alasannya mungkin dari lingkungan juga, dari terpengaruh. Kalau garis besarnya sih lebih ke media sosial sih, Iya, menurut gua. Media sosial, Media nggak sosial. terangkat. Karena kan media sosial zaman sekarang itu Lebih kan mudah, lebih mudah. lebih mudah. Berandanya juga isinya ya gitu lah. Iya. Luas lah. Nggak bisa memungkiri kan, baru buka udah blek, udah yang paling atas kan. Beranda siapa itu? Kayaknya kalau beranda kita semua pasti itu kayak laki-laki banget nggak sih ya manusia, kecuali yang sampai ini sih isinya laki-laki semua. Bahaya juga. Oh gitu. Oke, jadi kita semua udah mengutarakan apa pendapat kita. Jadi gimana Mas Sobari? kalau menurut gua sih kita anggap itu kekerasan ya. Iya, Ya, terhadap wanita dan anak. Gini deh, hukuman yang pas menurut lu apa nih? Yang pas untuk mereka biar mereka jerah lah. Kan untuk saat ini hukumnya itu cuma 15 tahun sampai 20 tahun kan jarak yang setahu gua. Ya cocok sih kalau segitu sih kata gua mah. Cocok. Ya cocok. Tapi kan ada kalanya dia keluar dari, ada revisi lah ya, bahasa kasarnya pengurangan. Ada yang cuma 8 tahun dia keluar, abis itu dia ngulangin lagi. Menurut lu gimana? Ya Jadi kalau menurut gua sih ya, kalau misalnya ada pengulangan gitu kan awal udah kena. Kalau yang kedua misalnya tambahin lagi jeratannya. Gitu. Berarti otomatis lu harus merevisi undang-undang nggak sih? Kan itu kan sesuai tertera dengan undang-undang. yang perlu
di situ hatinya kadang. Oh, Sebenarnya gitu. balik ke diri sendiri juga. Oke, tapi kan kalau tahu nggak sih, like, kalau kita kalau ngomongin laki-laki kan itu udah pasti nggak bisa ditahan nggak sih, apalagi kalau nafsu birahinya udah di atas ekspektasi gitu nggak sih? Nah itu kita harus menjaga batasan kita. Caranya gimana Mas Adit ini menjaga batasan? Banyak kan nih orang pelaku pelecehan seksual itu rata-rata kebiasaannya ya kayak nonton bokep atau Oke. mungkin keseringan lihat-lihat hal yang enggak seharusnya gitu. Nggak senonoh lah ya. Yang tidak senonoh gitu. Nah itu utamanya tadi balik lagi ke media sosial. Media sosial ini terlalu terbuka, jadi tidak ada batasan gitu. Bahkan semua orang, anak kecil pun sampai-sampai bisa lihat. Nah itu jadi berperan juga tuh media sosial dalam membina akhlak juga sih, akhlak yang benar gitu. Nanti otomatis kita sebagai generasi muda harus mengedukasi nggak sih ke Benar. anak di bawah umur tuh bahwa itu tuh masih belum cukup lah ya. Itu dia, bukan cuman anak di bawah umur, bahkan seusia kita, bahkan orang dewasa, kalau bisa kita mengedukasi itu bagus. Oke, kalau ini pendapat lu pada aja sih. Menurut lu kan kalau itu kan ada kekerasan ya. Kalau misalnya dia sukarelawan, contohnya mohon maaf PSK, menurut pandangan lu gimana? Itu kan balik lagi kan, masih kan melecehkan kan, kekerasan juga. Menurut lu pada gimana nih? PSK, kerja seks komersial. Jadi PSK itu sebenarnya bukan kekerasan seksual karena mereka sendiri kan kerja Tahu. gitu. Bahkan pada secara Islam ya, kita ngomongin mungkin secara agama. Sebenarnya PSK itu udah ada dari zaman Nabi juga kan, dari zaman Benar, dulu benar, tidak benar, ada. benar, benar. Itu mereka juga mungkin nggak bisa secara ngatur, nggak usah PSK gitu karena gimana ya, namanya wanita itu kadang lebih susah dikontrol nafsunya daripada kita. Tapi tau nggak lu, orang kan melakukan kekerasan itu kan banyak faktornya. Salah satunya itu kan ekonomi yang dibilang si Fikri tadi. Dan yang kedua tuh yang kita jelasin tadi, nafsu birahi ya. Menurut lu untuk kita ngedukasinya gimana nih buat orang yang kedua ini? Kan ini kan susah nih, ekonomi nggak sih? Kita mau bantu apa? Kita ngomong doang kan dia bisa bilang gini, lu kan gak ngerasain kayak gua gitu. Nah, cara mengedukasi mereka tuh kayak gimana? Pertama nih, kita dulu kita ngomongin apa sih mengedukasi tentang pelaku pelecehan seksual atau pelaku kekerasan anak. Dua-duanya Ada nih. dua topik. Kalau misalnya kita ke pelecehan anak dulu deh, kekerasan terhadap anak, itu kan membuat fisikal anak itu jadi ini nggak sih, Fisik hancur. dan mental. Iya. Mental terutama. Iya, jadi broken home ya nggak sih? Jadi menurut Mas Sobari gimana Mas Nah, Sobari? gimana? menurut dia Oke, jadi gimana menurut lu kekerasan terhadap anak gitu, physical touch terhadap anak? Physical touch itu romantis banget itu mah. Berarti salah ya? Cok. Oke, ini gimana jadi gimana kekerasan terhadap anak gitu? Pertama edukasi terhadap Orang tua. kekerasan anak dulu dah. Oke, KDRT. anak. untuk pencegahnya? Iya. Mencegahnya apa, lu cara lu bilangin gitu, misalnya di depan lu, misalnya Adit pukul anak kebelet, lu bilangin Adit gimana gitu? Mungkin tergantung masalahnya dulu apa dulu. Misalnya masalahnya kayak si Adit anaknya minta beliin mainan tapi Aditnya belum punya uang, ekonomi kan, Ya, Nah. gua nggak punya duit. cara mengatasinya gimana? Kasih duit ke gua. Oh gitu, Bisa juga. gimana? Jadi gini Mbak, kalau namanya misalkan dari ekonomi, Ya, menurut tuh dibenerin nggak sih lu ngelakuin kekerasan karena lu sendiri dalam ekonomi krisis gitu, Nah. ke anak lu gitu, wajar nggak? enggak sih. Nah kenapa lu bilang nggak wajar tuh, kenapa? Mungkin harusnya kita apa ya sebutnya tuh, Apa nih? tanpa lupa. Begini, mau berita Nusantara kan? Masakin mau berita Bukan. Nusantara ini. Mas Diki ada pendapat ke Mas? Iya, Diki? Mas Vicky Kalau boleh. dari saya sih, kalau anak kecil kan masih polos ya, Nah. jadi kadang pikirannya juga masih ingat. Jadi kalau sebagai orang tua tuh supaya anaknya nggak trauma, jangan main kekerasan, kalau bisa bilangin baik-baik. Oke, tapi Karena kan kan anak kecil juga masih mengingat, masih belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Kadang kan di sosial media juga banyak anak-anak yang trauma karena kekerasan. di luar sana kan orang tua ada juga
wanita itu. Nah, kita balik lagi nih, kita ngomongin ke hukumnya. Kan kalau misalnya kita kekerasan KDRT lah ya, dalam rumah tangga apa wanita apa ke anak, itu kan setahu gue tuh hukumannya kan ringan banget lah ya, cuma di penjara sama sanksi sosial. Menurut kalian tuh setuju nggak sih kayak gitu? Potensinya kan besar kan kalau dia udah keluar balas dendam. Gimana Mas Sobari ini tanggapannya tentang ini? Kalau Mas Adit gak usah ditanya, pasti dia tidak setuju kan? Gimana Mas Sobari? Apalagi itu kekerasan terhadap laki-laki deh. Kalau misalnya Anda mau Contohnya. coba kekerasan laki-laki, gue nggak tahu contohnya. Kan makanya itu kayak gimana? Kekerasan terhadap wanita, Abang Sobari. Jadi tadi hukum terhadap kekerasan Iya. pertama akan wanita dan anak tuh rada beda ya hukumnya Iya, gitu. kita ngomongin ke anak Ngomongin dulu ke deh. Sobari itu yang mana dulu? Oke, kalau yang ke Terhadap anak, anak atau terhadap wanita anak gitu. gimana? Menurut lo kan saat ini, menurut gua tuh kurang adil lah ya, hukumannya tuh nggak setimpal terhadap Yang wanita. yang terhadap anak ini, karena kan Anak, tadi mentalnya yang anak ini juga. udah hancur kan, digebugin, otomatis kan dia ketemu orang umum takut dong ya nggak sih, apalagi orang dewasa. Nah menurut lu gimana nih hukumnya saat ini tentang hukum? Pendapat lo aja, pendapat. Gua nyerah. Tentang Coba. hukuman. Udah gua nyerah. Sini dulu, sini. Kagak Boleh. boleh sama sekali. Gak apa-apa, sini. Udah lah gua nyerah, Cok. Sini dulu. Gua gak bisa main kayak ginian Gak aja. apa-apa, sini kan kita sharing. Sini. Cok, sini dulu. Sini, ayo. Kayak ginian lah. Boleh buka Google lah, boleh buka Google lah. Pemerintahan, Cok. Coba boleh buka Google lah. Sobari kena mental ini Coba coba. coba. Nih, Sumpah. ayo, nih pakai HP gitu. Hukumnya gimana? Coba buka Gimana dulu. nih menurut lu nih hukum terhadap KDRT Apa? ini sekarang pas gak sih? Iya, coba lu lihat yuk hukum terhadap tindak kekerasan anak atau KDRT deh. Berapa tahun sekarang? Nah, coba kita lihat. Jadi sambil Sobari cari informasi terkait Iya. ini, kita ngobrol ini bertiga nih. Oke. Tadi Apa itu pembahasannya Anak. kalau anak kan udah di sama Sobari nih lagi Oke. searching. Sekarang balik ke wanita kan. Iya, pelecehan terhadap wanita Wanita, itu kan oke. gimana ya, rata-rata hukum di Indonesia ini menghukum para penjahat kelamin itu dengan paling penjaranya 2 tahun, 4 Oke. tahun, bahkan ada yang nggak dipenjara sama sekali kan. Oke. Nah itu, menurut kalian hukuman yang pas gitu kayak Menurut gimana? menurut gua ya, yang pas itu yang pertama tadi, kalau kita tuh cuma punya dua opsi sih. Kalau kita nggak hukum kebiri atau mengikuti syariat Islam, atau kalau secara apa sih manusiawinya ya sanksi sosial. Bener nggak sih, kita kasih tulisan diputerin ke seluruh penjuru Indonesia. Itu kalau kata gua emang benar ada beberapa opsi sih. Pertama kebiri, Apa enggak? kedua itu kita nggak cuma ngasih sanksi sosial tapi berupa penjara berapa Penjara, tahun, itu juga oke. di atas 10 tahun. Biar Ya. apa? Biar jerah gitu. Dan mereka sadar kadang hampir semua pelaku kriminal itu kadang nggak nyesel, bahkan Iya, malah benar, membalas benar, dendam benar. dan membuat Pembunuhan korban itu kan, malah jadi berujung traumatis pembunuhan lagi. kan. Oke. Karena hukumannya terlalu ringan. Nah, Nah, terus apa nih yang harus diperbaiki dari hukumannya kah? Apa pola pikir masyarakat kita nih yang harus diperbaiki? pola pikir kayaknya dari segala aspek itu juga ada yang perlu diperbaikin. Dari Oke, hukum contohnya? kita perlu perbaikin pola pikir masyarakat terutama. Contohnya apa nih? Dari yang mana dulu nih? Contoh Dari pola pikir. pola pikir aja. Perbaikan pola pikir. Kita kan sekarang ada pendidikan ya, dari SD itu kan Oke. harusnya ditanam gitu, pendidikan yang sesuai adab, sesuai akhlak gitu, bahkan sesuai syariat Islam bagusnya. Oke. Karena agar akhlaknya itu tidak terjerumus terlalu jauh, kebiasaan buruk pun harusnya diatur, dikasih batasan gitu. Oke, kalau lu kan bilang syariat Islam ya, tapi kan ada 2 tahun terakhir ini ada beberapa kasus yang kita mohon maaf nih ya, ulama Nah, itu. melecehkan itu gimana? Jadi kan itu membuat pola pikir gue dan masyarakat itu berubah pandangannya terhadap agama, bener nggak sih? Kita nggak harus menilai, bahkan
tokoh ulama apa agama pemuka agama itu semuanya baik, semuanya benar-benar soleh atau soleha gitu. Berarti Karena nggak semuanya gitu. Justru pikiran kita yang kayak gitu mudah untuk dimanipulasi. berarti dalam artian itu di agama itu oknum lah ya sebutannya, Ada oknum. perorangan. Oke. Kalau ngikutin syariat Islam kan kita harus dikebiri ya kan. Iya. Nah, kalau kita ngomongin kalau kita di posisi yang mau dikebiri lah, Hmm. kan dikebiri itu kan fisikal laki-laki itu kan kayak terganggu nggak sih? Jadi POV seakan kita pelaku hukum yang akan Iya. dikebiri. Kalau gue sebagai pelaku misalnya, otomatis gue kurang setuju nggak sih? Karena kan efeknya itu banyak loh ke diri. Yang pertama tuh yang gue bilang tadi, stres, dan bisa berujung dengan kematian nggak sih? Itu kalau Kurang kata setuju nggak sih? kata gue sih gini ya, pelaku kebiri itu pantas enggak? Intinya pertama itu ya itu pantas, kedua pelaku kebiri itu kalau kita ringanin itu pasti bakal melakukannya lagi, karena orang yang nafsu seksualnya Tinggi ya, kayak nggak gitu bisa. bakal terus menerus. Tapi kan yang menyebabkan tingkat seksualnya tinggi itu media sosial dong. Nah itu sekarang kan Men- terlalu bebas, jadi Oke. gimana ya? Menurut lu nih ya, menurut lu pada aja, media sosial saat ini ya perlu lu saring lagi nggak sih untuk beberapa gender gitu, kayak umur lah, bukan gender, umur. Sebenarnya untuk sekarang sih media sosial udah banyak terapin ya, kayak misalkan di Oke. TikTok, di Instagram itu Oke. mereka Mengedukasi. membatasi umur-umur yang masih di bawah misalkan 12 tahun itu nggak Oke. bisa dibuka. Jadi balik ke orang tua sendiri sih harus tetap mengawasi. Oke, kalau- berarti peran orang tua nomor satu lah ya untuk masalah ini ya. Oke. Gimana? Mas Sobari apakah sudah bertemu Ya, jawabannya terkait tadi pertanyaan pertanyaan anak? Gimana? Gini deh, misalnya contoh yang waktu kita ngambil tahun lawas lah 2010 kayak yang di Bali itu yang diperkosa, digebukin sampai mati, dimasukin ke kandang ayam. Nah, dihukum cuma 5 tahun. Nah, lu sebagai bapaknya lu setuju nggak dia dihukum 5 Enggak sih, tahun? sumpah enggak. Nah, lu pengen dia dihukum kayak gimana? Ya, lu Bener sesuai Wah, kalau sesuai Sesuai. undang-undang kan Iya, tertera sesuai 10 hukum ya. sampai 15 tahun. Menurut lu gimana gitu? sebenarnya. Lu setuju nggak? Lu sebagai itu anak lu. jadi ini pelaku yang di bawah umur itu ya? Iya. Yang korbannya wanita, anak kecil SMP itu kan sih? SD lebih SD tepatnya ya? kelas 6 SD. Nah, lu sebagai bapaknya nih, anak lu mati digituin, tapi cuma dihukum, kita mohon maaf nih, 13 tahun penjara. Lu setuju nggak sebagai lu bapak? Kenapa lu kesetujunya? Ya tahu sendiri lah kan kalau bapak punya anak kan. Oke, gimana? Gimana, bapak punya anak? Pasti kan, nama orang tua pasti Pasti ya punya namanya anak. orang tua pasti punya perasaan. Nah. Iya. Jadi gimana? Hukum Apakah dia Pantas segitu iya, dihukum? pantas hukum sesuai Undang-undang, undang-undang gitu? apa lu mau- ringan terbilangnya? Apa lu punya pola pikir yang hukumannya berbeda gitu? Kayak hukuman mati atau Ah. hukuman kebiri atau apapun itu. Menurut gua sih ya Ya. lebih mending dikebiri biar dia itu kapok. Oh, berarti notabene lu ngancurin pikiran dia lah ya. Ya jadi Karena dia udah ngancurin pikiran sama anak lu, buat kan? contoh juga buat orang lain. Oke, Tapi sebenarnya pun hukum kebiri itu pun masih memiliki potensi untuk pelaku itu melakukan kekerasan ya. lagi. Iya, bisa jadi dia balas dendam gak sih, pembunuhan, Balas dendam berujung lagi. pembunuhan malah, kematian. Gimana? Mungkin kalau kedua ya, Ya. misalnya kan itu yang satu tuh Oke, cuman satu. Nah namun yang kedua kita apa ya, mending dikasih lebih lagi. Jadi yang Lebih apa lebih nih? ekstrim misalnya. contohnya gimana? Contohnya Contohnya? dihukum cambuk. Oke, berarti kita Cangkuk, kalau cangkuk itu terlalu ringan. syariat Islam ya, berarti maksudnya. Bahkan Justru, kisas itu kayak ambil Hammurabi nggak sih? iya. Jadi Iya. kayak mata dibalas mata, Nah. jadi dibersihin. Jadi orang yang melakukan pembunuhan maka ya harus dihukum. Nah Jadi sesuai hukum Hammurabi atau ya. Oh, berarti menarik juga nih cambuk ya. Tapi kan tau gak sih lu ada dampaknya juga. Kalau misalnya gini, lu udah merkosa anak, misalnya kita faedah, kita dicambuk 100 kali gitu. Itu kan mindsetnya yang dicambuk ini, Pak, cuma 100 kali gue ulangin Iya. lagi nggak sih? Berarti kurang efisien gak sih? kurang efisien. Nah, Kalau menurut lu yang efisien nih apa nih? ya, Menurut ini kameramen Mas Sobari apa nih yang efisien?
Mas Budail gimana? Mas Budail pendapatnya? Tentang hukuman. Iya, hukuman yang setimpal untuk pelaku ini. Dia bunuh orang gitu. Iya, enggak. Dia misalnya udah KDRT nih, terus kekerasan terhadap anaknya juga nih. Ya kalau kayak gitu mendingan ya yang setimpal lah, hukuman mati. Oh, bukan mati. Berarti itu lebih efisien. Iya, Berarti hukuman cambuk nih nggak efisien nih. Iya. Bapak kurang. Kurang. Kurang memberi efek jerah. Oke, gitu. Menurut Mas Adit apa nih yang benar-benar selain hukuman mati yang masih manusiawi yang cocok? Kalau kata gue itu tadi Kebiri. sebenarnya sih kebiri terus hukuman mati yang situ. Oh gitu, Oh, iya. nggak ada Soalnya lagi. biar mereka gimana ya tersiksa dulu ngerasain tuh gimana rasanya jadi korban gitu. Berarti hukuman Situ. sanksi sosial itu nggak berlaku lah ya? Sanksi sosial itu dibilang terbilang kurang efisien karena karakter pelakunya dulu Kayak gimana? banyak banget ya pelaku kriminal itu kadang nggak peduli tentang moral. Jadi lu mau dihukum sanksi sosial lu telanjang sekitar komplek ini juga mereka belum tentu Bodo amat peduli gitu. Bahkan ada kan yang di Indomaret buka burungnya. Oh, yang bilang Iya, merah ada banyak kasus beberapa. tuh. Iya. Itu sih lebih ke gila sih kayaknya sih ya. Iya, Itu juga termasuk pelecehan juga nggak sih tempat umum terhadap wanita ya? betul. Nah, pendapat lu kalau lihat kakek-kakek yang kayak di lampu merah itu viral ngatin burungnya di depan umum, menurut lu gimana Bang? Harusnya sih masyarakat ya membantu gitu. Jadi Bantunya gimana? semisal kita Gimana? itulah apalah namanya tuh. Foto burungnya. Gimana nih? Gimana? Gue juga gak bisa bikin cowok anjir. Oke, udah lebih tepatnya kayak mengedukasi Nah kan, gitu ya, membilangin sudah membilangin kita. Oke, Membantu bukan membantu dibiarkan, bukan maksudnya. membantu melihat. Udah, Cok. Aduh. Oke, berarti Balik lagi. bilangin dia, Nah, bilangin. Bilangin kita Hal yang tepat bilangin gitu. Ya bilang. Masa dibilangin doang. Bukan dibilangin maksudnya Nah, apa ya? laporin aja langsung. Kan kalau dia gila kan dia agak Tapi kalau lu Orang gila nunjukin, sekalipun. kayaknya kalau menurut gua kalau lu nunjukin burung udah bukan gila sih, lebih ke sifat hawa nafsu ya, sifat alami laki-laki sih. Tempatnya. Tapi kalaupun dia gila, laporin aja RSJ kan bisa. Oh, ke dinas sosial, nanti ditindak ke rumah sakit jiwa. Nah, iya. Oh gitu, bukan membantu ya? bukan bantu asal. Oh, iya. Oke, gue pengen bahas lagi nih terkait tadi yang topik yang mau diangkat Mas Waldi dari berita apa namanya Angel. seksual di pondok pesantren gitu atau Oke, sekitar iya itu. benar-benar itu kan terlalu sensitif ya agama. Soalnya. Iya. Menurut anda gimana? Pertama gue penasaran menurut Mas Sobari karena kan dia sendiri kan Mondok. pernah mondok gitu. Oke. Iya. Menurut tuh gimana sih kenapa ulama seperti mereka yang mana ilmunya itu tinggi cuman melakukan kekerasan? Apa alasan mereka melakukan itu? Terus gua ada satu lagi Dari kata tadi baik. dulu gue rasa nih Siap, biar mikir siap. Iya. nggak usah lu pikirin terlalu ini jadi menurut lu aja Iya, kan lu pengalaman pesantren tuh. Nah menurut lu gimana tuh? kenapa gitu Kenapa dia kan bahasanya ilmunya lebih tinggi dari kita nih? Kok bisa berpikir seperti itu? Ayolah. kalau menurut Mas Fikri gimana? Mungkin terpengaruh juga dari sosial media, hawa nafsunya, karena kan memang di sana juga banyak santri-santri mungkin jarang ada pengawasan. Tapi kan kalau menurut gua kalau udah santri udah pasti ditutup nggak sih? Iya, Pak. Nah itu kenapa dia masih bisa seperti itu? Itu kan sebenarnya balik lagi ke orangnya juga kan, karena kan kita nggak bisa nyalahin walaupun itu wanita pakaiannya udah tertutup atau terbuka, kan namanya hawa nafsu. Oke. Balik lagi ke orang. Oh berarti sifat orang inilah ya Iya. yang mengaruhi. Berarti kalau kata gua itu hal kayak gitu itu didasari dari pemikiran radikal dari ulama tersebut gitu. Oke. Jadi kan karena mereka merasa punya kekuasaan di sana gitu, otoritas, jadi mereka memanfaatkan hal tersebut. Makanya disalahgunakanlah hak Wewenangnya. tersebut, hak kewenangan tersebut. Contohnya ya kayak sama aja kayak pelaku yang dosen itu. Jadi mereka mencari korban yang mudah untuk dimanipulatif. Jadi
dengan mereka melihat celah tersebut, mereka melakukannya. Terus juga dari akhlaknya tersendiri juga sih, Oke, tergantung dari dia punya akhlak yang meskipun ilmunya tinggi gitu, cuman akhlaknya sendiri kalau nggak dijaga mereka bakal terjerumus. Dulu aja pun apa ya, bahkan pada zaman Nabi pun orang ya? yang ilmunya tinggi pun terjerumus juga gitu, karena mereka tidak menjaga akhlaknya. Mereka pemikirannya terlalu radikal, jadi merasa dirinya suci, itu mereka lama-lama terjerumus, jatuh. Wah, ngomong-ngomong Mas Adit ini jauh juga sampai zaman Nabi dia mainnya. Karena kita bisa ambil nih pelajaran dari masa lalu gitu. Oke, kalau disangkain pakai mesin waktu Doraemon ya. Bisa jadi. Bisa kembali lagi kan. Kantong gua nih. Doraemon. Isinya berapa? Oke, berarti kan beberapa pelaku yang di dalam pesantren ini kan bilang gini, karena dia hilaf. Gila. Nah, apa nggak dibisikkan oleh makhluk lain? Menurut Anda gimana Mas Adit kalau tentang itu? Kalau tentang itu, Oke, bayangin kalau kita pelaku seksual tersebut gitu. gimana? Dengan pemikiran khilaf, kita sendiri udah jelas tahu bahwa itu cuma salah. alasan aja gitu, alasan. Sebenarnya itu sendiri dari diri kita. Walaupun setan ngasih tahu ngegoda lu, ayo nih kita itu gitu, kita udah cewek gitu. Itu kan dari hati kita sendiri gitu. Tergantung dari keputusan hati kita gitu. Ada yang ditambahin Mas Fikri? Ya, Mas Fikri. Balik lagi dari diri kita sendiri sih, bisa mengontrol apa kan, karena kita juga bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau emang Gimana Mas Sobari? Masa gitu ya. iya, Kalau Mas Sobari ini kekerasan terhadap laki-laki sih emang ini. jangan masukin aja kasih. Gimana? Enggak, itu bercanda Oke. doang ya. Ayo mulai bicara serius, Bang. Ayo. Ayo las. Nih las nih. Apa nih? Gimana? Mana yang tadi dibilang Adit? Menurut tuh pendapat lu aja ya, kekerasan di dalam pondok pesantren itu gimana? Ayo. Ini menurut lu nggak apa-apa lu mau ngomong apa kan? Soalnya kan kita di sini sharing Ya. dengan kita. Harus ditindaklanjuti. Contohnya bukan kalau ngomong Apa sobat? Ayo, relax dulu, tarik napas, coba ucapin pelan-pelan, gak usah buru-buru di sini soalnya kita gini semua. gue nggak bisa main kayak gini. Ayo lah. Ini bukan permainan, ini melainkan diskusi gitu. Iya, ini bakal kita terapin terus nih. Ayo, menurut lu gimana? Apalagi kan lu sebagai cowok bisa melihat Iya, ke depannya, maksudnya bisa mengontrol juga. oke. Terserah menurut pendapat lu aja, pendapat lu yang ada di otak lu gimana gitu. Oh, nggak ada pendapat. Udah kan udah sampai itu semua. Oh gitu. Udah jelas. Berarti itu harus ditindak lanjut lah ya, Nah. harus diberi hukuman yang berat lah biar mereka jerat. Gimana, ada yang ditambahin lagi? Pertanyaan Apa Ujan? tadi, alasan kenapa para pelaku tersebut melakukan itu di ponpes itu. Oke, kenapa Iya, mereka melakukan itu di pondok pesantren? Kalau menurut gue sendiri ya, karena itu lingkungan mereka. Mereka punya hak juga, jadi mereka membawa nama besar mereka buat melakukan itu. Dan satu lagi nih, mohon maaf nih sensitif, mereka mengiming-imingi surga dan agama itu untuk mereka mau. Mungkin dalam ancaman juga Bisa, nah seperti itu Bener sih. dari info yang gue dapat, pelecehan seksual di Bandung itu ancamannya itu bukan hanya ancaman sih, Kayak ada dia juga menjamin penawaran gitu ya. ini gitu bakal dibebaskan BSPP. Oke. Walaupun itu benar, cuman kan gimana ya, itu hal yang salah sih. Terus kesimpulan yang bisa kita ambil apa dari diskusi kita kali ini? Jadi kita lagi diskusi nih, kesimpulannya dulu apa ya? Kesimpulannya kenapa para pelaku kriminal melakukan hal tersebut? Iya, benar. Apa kesimpulannya? Kira-kira menurut kita Solusi, nggak iya. ke Mas Adit aja nih, ke semuanya deh, kalau ada boleh. Sini, apa nih? Kesimpulannya. Boleh? Terbaik. Oke, apa nih? Kalau yang pertama itu ya pasti pola pikir masyarakat harus diedukasi. Yang kedua tuh hukumannya harus dibenerin lah ya tentang masalah ini. Apalagi nih kesimpulannya yang bisa kita ambil dari masalah ini dan topik kali ini. Kalau dari info simpulin itu permasalahannya itu ya utamanya dari media sosial gitu. Oh, berarti otomatis
harus menyaring ya media sosial lah Dari pun sama aja sih, karena sekarang kan media sosial sih kalau Terbuka kita banget. terapin apa media tertutup kayak di korup pun nggak bisa karena masyarakatnya udah terbiasa. Dari situ yang kedua juga kita problemnya itu kalau dari pelecehan seksual itu dari jiwa mereka sendiri sih, oh hawa nafsu berarti dong. terkait itulah Oke. sifat gitu. Menurut Mas Fikri gimana nih kita berdua? Sama balik ke kayak Mas Adi tadi, balik ke diri sendiri, karena kan kita walaupun udah besar nih, udah umurnya besaran 20 ke atas, udah berani Mau berarti hawa nafsunya tinggi. ya awan nafsunya tinggi dan udah bisa mengontrol mana yang benar mana yang enggak. Nah, ini pertanyaan tambahan aja sih. Untuk saat ini tentang seksual bebas menurut Anda semua gimana? Seksual bebas kan bisa mencakup Bulan kita kayak pergaulan bebas, mana kayak resiko HIV, AIDS gitu. Dan hukumnya yang tertera kan belum ada nih, hukum untuk pergaulan bebas kan belum ada ya. Gimana nih? kumpul kebo ya. Benar masuk ke kumpul kebo. Dan menurut pandangan lu kumpul kebo tuh boleh nggak sih? Sebenarnya dari dulu pun orang tua kita pun bahkan udah ngasih tahu nih kalau kita bergaul itu ambil yang baik, buang hal yang buruk gitu. Kita juga pilih-pilih teman, karena kalau kita salah teman ya Ke bawah. Ada lagi yang ditambahin Mas Fikri? Tidak ada? Ya, ya, ada lagi. kalau dari pergaulan bebas sendiri nih ya solusi agar kita agar anak-anak kita lah terhindar dari hal tersebut, kita juga harus berperan untuk mengawasi gitu. Jadi kebanyakan orang tua itu kan mereka nggak Nggak mau tahu tahu tuh lah orang main sama siapa gitu, mau pulang jam berapa. Kita juga harus itu atur sedikit juga kehidupan mereka biar mereka ada tahu batasannya gitu. Oke, berarti hanya itu ya. Oke. Terus solusi dari pelecehan seksual yang tadi itu yang kayak pertama itu solusinya penyebabnya dari medsos atau dari Oke. perbuatan itu solusinya sendiri kan kalau ada tindak pelecehan seksual itu kita kalau dari masyarakat itu pemerintah harus aktif dalam membuat aturan yang ketat gitu. Terus juga pelaku pelecehan seksual ini biasanya melakukan hal tersebut di mana di gang sepi gitu atau di Mana tempat apa sepi, enggak di sekarang kan di tempat gelap. sekarang itu orang kan ada yang memfasilitasi kayak hotel murah nggak sih? Itu Kayak juga gitu ya, itu perlu diedukasi kan. dipantau gitu. Berarti topik kali ini gitu aja sih yang bisa kita ambil ya. Sebenarnya balik ke sekolah juga, karena kan mungkin ada orang tua yang sibuk jarang memperhatikan anaknya, jadi sekolah juga wajib mengedukasi Gua rasa cukup sih ya itu aja ya. Oke, kayaknya diskusi kali ini cukup sampai di sini ya. Kalau misalnya kita setim ini ada kekurangan kata atau salah kata gitu, apa ada kesimpulan yang kurang berkenan ya mohon dimaafin ya, namanya manusia ya. Khususnya untuk sebar ini kita cuma bercanda sih, nggak beneran. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Kayak normal biasa tapi standar. Nah kebetulan kan di lingkungan kita nih di Kelurahan Jatiwarna, Bang Soleh nih staffnya lumayan lah ya, kenal gitu. Nah kesempatan kali ini kita mau wawancarain Bang Soleh gitu. Sebelum wawancara kita perkenalan dulu nih. Saya mau udah kenal lah Pak Aldi ya. Ini ada Aditya Muhammad Fauzan, ada Fikri, ada Budaya sama yang kameramen Fidel. Nah dari situ menurut Bang Soleh nih ya, anak itu apa sih? Itu aja. Iya, enggak, ntar ada yang pembahasannya akhlak. Nah, menurut Bang Soleh ini akhlak itu apa? Akhlak itu ya sebagaimana yang saya tahu ya, kalau emang ada salah juga bisa dikoreksi ya Siap. teman-teman. Akhlak itu sesuatu yang memang asalnya dari diri kita sendiri ya. Jadi ada dua akhlak, itu ada akhlak mahmudah, kalau ada akhlak madmumah, akhlak yang baik dan akhlak yang tercela. Nah itu akan timbul di dalam diri seseorang tergantung bagaimana kebiasaan sikapnya sehari-hari. Kalau kebiasaannya dari timbul sikap yang jelek namanya madmumah. Dan kalau dia timbul sesuatu yang baik dari hatinya, sikapnya baik, perkataannya baik, dan perilakunya baik, sehari-harinya baik, maka itu mahmudah. Nah kalau seseorang punya sikap madmumah, maka itu harus
dikoreksi lagi, dirubah gitu. Kenapa? Supaya menuju kepada akhlak yang mahmudah, itu akhlak yang terpuji. Kenapa sih kita harus punya akhlak yang terpuji? Karena orang yang punya akhlak terpuji sebagaimana itu disebutkan dalam kitab Akhlaqul Banin kalau nggak salah juz 1 dijelaskan, orang yang punya akhlak yang baik itu akan dicintai pertama oleh Allah. Ya, wajarlah kalau Allah cinta dengan orang yang punya akhlak baik. Yang kedua, dia akan dicintai sama keluarganya. Ya, pasti keluarga kita senang kalau kita punya akhlak baik, dan itu harapan seluruh orang tua. Benar nggak? Ya, punya akhlak baik itu harapan seluruh orang tua. Dan yang terakhir, dicintai sama seluruh seluruh makhluk. Ketika kita punya akhlak yang baik, pasti mereka akan cinta. Nah, maka tugas kita kalau ada di dalam diri kita mungkin ada sesuatu yang tercela, omongan kita mungkin kurang terjaga, sikap kita sama teman kita, kerabat kita mungkin tidak sopan, itu harus kita rubah menuju kepada akhlak yang baik. Itu sih menurut saya. Jadi sikap yang ada di dalam diri kita dan satu kebiasaan. Oke, Dit, ada pertanyaan? Jadi gini Mas Soleh, kita kan usia remaja gitu ya, jadi banyak nih kita yang mungkin terjerumus akhlaknya gitu. Itu solusi dari akhlak remaja zaman sekarang itu gimana ya? Karena banyak problemnya. Jadi memang kalau kita lihat di akhir zaman ini ya banyak anak-anak remaja kita yang terjerumus dalam akhlak yang tidak baik. Salah satunya penyebabnya adalah media sosial. Handphone yang kita pegang saat ini itu salah satu penyebab dan dampak terbesar bagi remaja-remaja sekarang itu memiliki akhlak yang baik. Bagaimana caranya? Solusinya yaitu cari teman duduk yang benar. Almar'u ala dini khalili. Kata Nabi, seorang itu tergantung teman duduknya. Kita bisa lihat seorang itu baik, maka lihat teman duduknya. Kalau dia sering duduk dengan orang yang baik, maka dia akan menjadi orang baik. Kalau dia duduk sama orang yang jelek, pasti otomatis. Bagaimana digambarkan kalau selembar kertas itu dijadikan mushaf Al-Quran, maka kita haram menyentuhnya kalau tidak punya wudhu. Jadi mulia. Benar nggak? Mushaf Al-Quran kalau jadi koran, kira-kira boleh nggak tuh diinjak? Boleh. Jadi tergantung kertas itu di mana ditempatkan. Kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka jadi kebagian wanginya. Kita berteman sama tukang sampah, walaupun kita bukan tukang sampah, pasti kebagian bau sampahnya. Nah, jadi seorang itu almar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung bagaimana dia duduk bersama teman duduknya. Maka perhatikan buat anak remaja zaman sekarang bagaimana dia duduk. Ya. Kita nggak apa-apa, nggak masalah duduk di tempat kafe, di warkop, tapi perhatikan siapa teman duduk kita, gitu. Ya, teman duduk kita baik, insya Allah jadi baik. Ya kan kita dianjurkan buat berdakwah. Berdakwah itu nggak harus ceramah, khutbah, tapi kita duduk ngumpul ngomongin ilmunya, ilmu itu jadi dakwah. Jadi dari satu solusinya lihat bagaimana teman duduk kita. Ada lagi? Terima kasih Mas. Apa akhlak itu penting dalam kehidupan? Sangat penting buat kita, karena kembali kita bahwa kita ini adalah umat Nabi, betul? Dan Nabi kita ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khataman Nabiin, akhir daripada para nabi, dan menjadi uswah buat kita, contoh buat kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi bukan untuk menyebarin ilmu aja, tapi yang paling utama prioritasnya adalah membenarkan akhlak manusia. Nah, dengan akhlak yang baik, maka insya Allah itu akan membawa kita kebahagiaan di dunia, terlebih nanti kehidupan kita di akhirat. Jadi dengan akhlak kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Gitu. Ada lagi? Boleh. Dulu kan saya mau Pak. Di mana tuh? Di pesantren Nurul Amanah. Amanah, Depok, apa mana? Di Jakarta. Jakarta. Ya. Saya kan mondok dulu. Saya sama guru saya tuh adabnya luar biasa kan diajarin. Tapi kalau pas sudah tuh kalau ada sama orang tua itu gimana ya? Beda. Gitu beda. Gimana ya? Adab sama orang tua berubah gitu. Berubah. Ketika di pondok bagus. Ya. Kalau Ketika pas di rumah. Ini emang mayoritas rata-rata begitu. Ya, kebanyakan juga di sini kan santri TPA, ada TPA di sini. Mereka mondok. Orang tuanya bilang, ketika di pondok rajin, sholat rajin, akhlak bagus, ya. Mungkin ketika pulang sehari, 2 hari liburan, kan kayak sekarang ya kan akhir-akhir tahun liburan biasanya rajin nyuci baju sendiri. Tapi udah sepekan, 2 pekan, seminggu, 2 minggu, itu berubah lagi. Nah, itu berubah lagi. Gimana tuh? Kok bisa begitu? Nah, itu tergantung iman kita tuh.
kembali kepada iman kita. Kalau memang kita betul-betul bisa menjalankan apa yang diajarkan di pesantren kita, ya, mendawamkan, kontinu, istiqomah, itu bakal terus menerus tumbuh di dalam diri kita, dan memang dari kecil harus dirubah. Seperti pohon bambu, ya, kalau udah besar dia melengkung, itu pasti nggak bisa dirubah, yang ada patah, dilurusin patah, benar nggak? Tapi kalau pohon bambu dari kecil dia melengkung, dilurusin masih bisa. Nah, kalau udah lurus, itu tergantung kita konsepnya gimana. Kalau kita mau menjalankan apa yang udah diajarkan, pasti berubah. Terus ya, menjalankan apa yang sudah diajarkan sama guru kita di pesantren. Tapi kalau ya itu kembali, ya di pesantrennya rajin tahajud, di rumah subuhnya kesiangan, kan begitu banyak ya. Nah, itu kembali kepada diri kita. Bagaimana teguhnya pendirian kita, ya tekad kita untuk menjalankan apa yang diajarkan di pesantren. Dan kembali kepada tadi, teman duduk kita. Ya, kalau kita di rumah nongkrongnya sama orang yang gak sholat, ya ikut kagak sholat lagi. Tapi nongkrongnya di pengajian, di majelis taklim, insya Allah terus istiqomah, akhlak yang baik terus mengalir di dalam diri kita, insya Allah. Berarti itu akhlak itu juga gampang dipengaruhi oleh lingkungan kita ya. Nah, itu juga sangat berpengaruh, lingkungan. Jadi ada dua faktor yang membuat seorang itu akhlaknya jelek. Satu lingkungan, yang kedua makanan. Makanan itu sangat food ya. Bahasa kita apa? Food. Betul ya bahasa Inggris ya. Apa tuh? Pak Ustadz, kalau Contohnya dari makanan. iya. Makanan itu bagaimana lihat jalurnya. Satu, bisa dilihat cara mengambil makanan itu haram. Jadi cara mengambil rizkinya, duitnya, pembeliannya. Yang kedua, ngambil rizkinya halal tapi makanannya haram. Nah, itu kembalikan kepada orang tua kita, bagaimana ketika orang tua menafkahi anaknya. Ketika dia menafkahi dengan halal, pasti anak tersebut akhlaknya baik. Tapi kalau orang tua udah ngasih nafkah kepada anaknya dengan jalan yang haram, baik itu segi dari pengambilan hartanya atau segi dari makanannya haram, maka itu anak akan berubah. Pasti otomatis akhlaknya buruk. Nah, kita lihat zaman sekarang anak-anak banyak yang akhlaknya jelek gitu. Gara-gara apa? Satu, mungkin dampaknya makanan. Orang tua zaman sekarang ngomong gimana? Ustaz, sekarang mah nyari yang haram aja susah, begitu ya. Apalagi nyari yang halal. Ini konsep yang salah, pemikiran salah nih. Ya, harus kita rubah ini. Harus kita rubah. Ya. Allah pasti akan memberikan rizki kepada seorang selama dia hidup di dunia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini melainkan sudah diatur rizkinya oleh Allah. Dari semenjak 4 bulan sudah diatur. Betul enggak? Itu yang pertama, faktornya makanan. Jadi harus kita perhatikan tugas kita kalau nanti jadi orang tua. Ini kan calon orang tua kan? Kita perhatikan satu, makanan. Kenapa? Itu bakal menjadi salah satu dampak yang sangat besar buat anak kita. Ya, baik buruknya akhlak anak kita tergantung makanan. Yang kedua, lingkungan. Satu, anak kita udah cakep, akhlaknya baik, orang soleh, rajin ke masjid, dekat dengan ulama. Begitu lingkungannya, teman-temannya, bahasa kita akhlaknya jelek, bahasa kita ya mungkin mohon maaf ya anak-anak yang begitulah, yang kurang kurang baik lah bahasa kita ya, bahasa halus kurang baik, maka itu anak otomatis akan ngikutin temennya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh juga, dampak yang sangat besar. Yang kedua, dari makanan. Nah, maka banyak para ulama ketika melihat lingkungan yang kurang atau akhlaknya jelek, maka banyak dari ulama itu hijrah, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang layak, artinya ke tempat yang lebih baik dari tempat sebelumnya. Kenapa? Dengan harapan anak itu tidak terbawa arus teman-temannya. Jadi dua, ya Bang, makanan sama lingkungan. Oke. Izin bertanya Pak Ustaz, boleh. bagaimana membantu teman kita yang akhlaknya, jadi untuk memperbaiki akhlak teman kita ya. Cara membantunya Ya, agar itu membantu, salah satu adalah dakwah. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Betul ya? ya. Banyak di antara kita mengajak atau merubah teman kita itu dengan cara yang kasar, ya, cara yang keras bahasa kita, dengan memukul, ngata-ngatain, salah. Harusnya kita merangkul. Itu dakwah salah satu. Dan tugas kita sebelum merangkul, mengajak teman kita, harus diri kita dulu, Bang. Ya, harus diri kita dulu. Kalau diri kita nggak kita rubah, kita ngajak orang tapi diri kita bejat bahasa kita gitu. Sama aja. Jadi omongan kita itu kayak sampah, nggak bakal masuk. Jadi diri kita dulu rubah, walaupun nggak sepenuhnya ya. Manusia makhluk khata wa nisyan. Manusia tetap salah dan
dosa. Tapi setidaknya kita rubah diri dulu, jadi orang yang baik, akhlak yang baik. Nah, setelah diri kita sudah berubah menjadi orang yang lebih baik, ajak teman kita supaya jadi orang yang baik. Bilanginnya, dakwahnya dengan cara yang baik juga. Nabi saja berdakwah itu dengan cara yang baik. Contoh, misalkan cerita yang sering kita dengar di sekolah, mungkin di sekolah dasar, SMP atau aliyah, kita sering dengar bagaimana dulu Nabi Muhammad dicaci maki di pasar. Yang nyaci maki siapa? Orang buta. Kalau kita ngeliat orang buta, ya nyaci maki kita, bisa nggak kita pukul? Bisa kita pukul. Bisa nggak kita balas? Bisa. Dia ngatain kita, dia ada orang buta ngatain kita, nggak punya daya. Dia nggak bisa ngeliat kita. Misalkan fulan, pembohong, kita tempong aja. Dia nggak tahu kita mukul. Tapi ini orang buta nyaci maki Rasul, bukan malah dibalas caciannya, tapi dikasih dengan kebaikan, disuapin tiap paginya makanan. Suatu saat ketika Nabi pengen meninggal dunia, ya, sakit keras, Nabi wasiatin kepada sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabatku, tolong kerjakan kebiasaanku tiap pagi menyuapi makanan kepada orang buta di pinggir pasar. Dan Sayyidina Abu Bakar nggak tahu tuh, ternyata yang ditugaskan sama Rasul orang yang dulunya mencaci maki Rasul. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar menjalankan tugas dari Rasulullah, lagi pengen nyuapin tuh orang ngomong, Muhammad pembohong, Muhammad pendusta. Kan gedek tuh, kesel tuh Abu Bakar. Ya, Sayyidina Abu Bakar kan kesel lah, Nabi dihina padahal orang meninggal. Ketika pengen disuapin, menjalankan tugasnya, dilihat ini bukan tangan orang yang biasa menyuapin saya. Ini tangannya kasar. Kalau orang yang biasa nyuapin saya, tangannya lembut. Lembut. Akhirnya apa? Kamu bukan orang yang nyuapin saya. Tunjukkan mana orang asli yang biasa tiap pagi nyuapin saya. Ditunjukin sama si Bakar, nih rumahnya, orangnya sudah meninggal. Kamu siapa? Itu yang tiap pagi dicaci maki sama langsung syahadat di depan Sayyidina Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kembali kepada tadi bahwa dakwah itu dengan yang baik. Ya mungkin dilihat teman kita dibilangin susah, itu deh bismillah aja doain, ya. Doain ya Allah supaya dia diberikan alat yang baik gitu. Insya Allah sedikit demi sedikit bakal berubah. Keren Pak. Ada lagi? Itu akhlak itu kan agak mirip ya sama etika gitu ya. Kalau etika mungkin dari kebiasaan ya. Jadi perbedaan yang membuat itu jelas gimana ya? Etika dan akhlak. Sebenarnya kalau kita belajar sih sama aja ya. Etika itu bahasa Indonesia sebenarnya. Akhlak itu sebenarnya bahasa Arab. Akhlak khalaqa yakhluqu khalqan. Dari arti penciptaan khalaqa, dan khalaqa bahasa Arab tuh. Kalau makhluk, ini kita makhluk, orang yang diciptakan. Kalau khaliq yang menciptakan. Akhlak ini kita yang ada dalam diri kita. Bagaimana kembali kepada diri kita bahwa itu semua kebiasaan yang kita biasakan di dalam diri kita. Kalau kebiasaan kita baik, maka akhlak itu jadi baik. Kalau kebiasaan kita buruk, maka akhlak itu jadi buruk. Jadi sebenarnya sih bahasanya nggak jauh beda. Kan banyak dengar tuh etika, akhlak, sama aja. Moral, adab, ya kan? Sama aja. Cuma bahasanya beda. Kata aja sih. Beda. Kalau menurut saya begitu. Mungkin kalau ada yang kurang, ya bisa dikoreksi lagi nanti. Kayaknya segitu aja Segitu gitu aja. Ustaz. Kayaknya kita semua ngucapin terima kasih nih karena ngeganggu istirahat Pak Ustaz apa kegiatannya. Iya, Kayaknya kita ucapin terima kasih lah. Oke. Sekian sih dari saya. Udah. Terima kasih banyak Sama. Saya juga kalau memang nanti dari penjelasannya ini ada yang kurang berkenan atau ada yang salah, bisa dikoreksi kembali. Siap, terima kasih. Karena terbatasan ilmu saya, ya. Kalau yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Siap. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ini dari Kasmil. Diminum dulu.